warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat channel pecinta cerita malam. Kali ini kembali lagi bersama saya Randy membawakan channel cerita malam. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah seorang narasumber kita yang ada di samping saya. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, gimana kabar kalian semua di rumah? Tentunya baik ya, kita doakan selalu baik, dipermudah rezekinya, dipermudah segalanya, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe video-video dari cerita malam. Nyalakan tombol lonceng, ikuti terus channel cerita malam. Jangan lupa sampai ketinggalan video-video terbaru dari channel cerita malam. Oke, tanpa panjang lebar, tim cerita malam menghadirkan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya malam ini. Di samping saya sudah ada Mas Robert dan di sampingnya sudah ada Mas Rinto. Sebelum kita bercerita, nama, tempat, dan lain-lain kita samarkan. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan mengulas tentang cerita para narasumber yang ada di samping saya, yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya, mengungkap pesugihan dan penjual bakso. Oke, gimana ceritanya? Kita simak sama-sama. Oke, Mas Rinto, gimana kabarnya? Baik Mas, alhamdulillah. Mas Robert, Tentu baik. aktivitasnya apa ini Mas Rinto? Sekarang nungguin konter. Oh, menunggu konter ya Mas? Iya untuk Mas. menyambung hidup sehari-hari ya Iya Mas? betul Mas. Oke. Kalau Mas Robert ini aktivitasnya apa Mas Robert? Jadi murid Mbak Oh, Zeus. driver ya? Oke. Saya dengar dari teman-teman atau dari teman-teman saya, Mas Rinto dan Mas Robert ini punya cerita pengalaman atau pengalaman mistis lah, begitu ya? Iya Mas. Itu ceritanya gimana itu Mas? Bisa diceritakan ke teman-teman di rumah atau pecinta channel cerita malam? Boleh ceritakan Mas? Jadi ceritanya gini Mas. Dulu saya pernah kerja di Kalimantan itu di pembuatan bakso. Oh, di produksi Dia bakso produksi ya? bakso. Bagian produksi dan saya itu kerjanya malam. Kerjanya malam ya Iya. Mas? Buat nanti dikirimkan pagi-paginya ke beberapa outlet yang bos saya sudah punya Mas. Oh gitu ya. Di sana sama Mas Robert atau gimana Mas? Saya sama teman saya satu lagi. Kalau dia sering numpang tidur di tempat kerja saya. Oh, kalau Mas Robert ini nggak kerja Enggak. sekarang di situ ya? Enggak, dia sekolah di sana, dia Oh, di sekolah. sekolah tapi sering Sering tidur main bareng lah di iya, situ nginep. atau main nginep di situ kan ya? Ya. Iya. Oke, lanjutkan Mas, silakan ceritanya. Tadi sampai di produksi bakso. Iya. Itu Kerjanya- kerjanya mulai jam Kerja mulai jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Itu saya berangkat berarti malam berangkat malam ya Mas? iya berangkat malam Sampai jam 12 pagi, iya sampai jam 12 pagi. sampai jam 6 pagi. Itu setiap harinya seperti Setiap itu? hari seperti itu ya. Sebenarnya di kontrakan saya itu rumah yang udah lama kosong. Oh, jadi Mas Iya. Rinto ini ngontrak di rumah yang Sudah lama kosong ya, kosong ya. Udah lama sekitar 6 tahun nggak berpenghuni. Itu yang ngontrak di situ itu Mas Rinto sama temennya atau Ya bapak- saya berdua, saya Oh, cuma cuma berdua berdua, dikontrakin sama bos saya. Jadi tidurnya di kontrakan. Iya. Oke, lanjut Mas.
Kalau setiap malam saya keluar, saya tinggal, nggak pernah dikontrakan. Tapi sepanjang dikontrakan itu saya sering dengar suara manggil saya, padahal saya di situ cuma 2 orang. Nah itu yang manggil perempuan, Mas. Oh, sering dengar suara-suara gitu ya? Iya, kayak ada yang manggil, ada yang masak. Kontrakannya 2 lantai ya. Iya, Oh, kontrakannya 2 lantai ya? iya, Iya. kontrakannya 2 Jadi lantai. Mas itu tidurnya di Di bawah? atas. Oh, di atas. Saya di atas. Oke, Kalau- berarti Mas Robert juga sering ke situ ya, Mas? Iya, sering. Sering ke situ. Berarti setiap hari atau setiap malam berarti sering bareng sama Mas Hampir Robert? setiap hari. Hampir setiap hari. Oke, lanjut Mas. Ya kalau di rumah sering dengar suara-suara gitu manggil saya sama teman saya di atas, tiba-tiba ada yang manggil. Saya kira tamu, pas turun dari atas nggak ada orang. Itu sering kejadian kayak gitu. Itu sering kejadian kayak gitu. Iya. Dan waktu saya kerja, dia nginep. Katanya dia juga sering dengar kayak gitu pas saya tinggal kerja. Belum nyampe ke situ. Pertama itu kan ada Di teman sana, dari kampung. kampung. Ada teman dari kampung. Iya, namanya Wage. Oh, namanya Mas Wage ya? Iya, ada 3 orang. 3 orang. Nah, 3 orang itu tidur di situ, ikut main, terus jam 12 kita pulang dari jalan-jalan. Oh, dari jalan-jalan ya cari angin lah gitu ya. Iya, Habis kita- itu pulang ke kontrakan. Iya, dikarenakan Mas Rinto kan kerjanya jam 12. Yo, dikarenakan Mas Rinto kerja jam 12 baru ketemunya di kontrakan ya jam 12. Ya, oke lanjut Mas Robert. Silakan. Terus kita pulang ke kontrakan, Mas Rinto kerja. Nah, saya pas malam itu saya pulang, Pulang. tidak tidur di situ. Oh, tidak tidur di kontrakan. Iya. Terus Mas Wage itu katanya kan dia Mas Rinto udah berangkat kerja sekitaran jam 12 lebih lah. Iya. Kan dari kontrakan ke tempat kerja sekitaran 200 meter. Iya. Terus Mas Wage itu katanya dia nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Nah, yang lain mah udah tidur. Yang lain udah tidur ya. Terus saya udah pulang itu pas itu. Nah, jam sekitaran jam 2 apa tengah 3-an ada dengar di lantai 1 nih Ini lantai 1. ada orang masak. Ada orang masak Mas di situ. Iya, Iya. kayak orang aktivitas. Orang aktivitas lah seperti Iya. halnya orang biasa sih Iya. gitu ya. Oke, lanjut Mas. Taunya kan Mas Wage itu Kerjanya di lantai 1. Di lantai 1. Kerjanya di lantai 1. Taunya kalau udah jam segitu pulang kerjanya di situ paling ya bikinnya dilanjut di situ. Nah, Mas Wage itu turun sendirian karena taunya Wah. Mas Rinto udah pulang. buat Taunya mastiin Mas saya di Rinto bawah enggak. Buat mastiin Mas Rinto udah pulang apa belum Belum, gitu ya. ya. Nah, Oh. Lanjut terus gimana itu? Mas Wage itu turun Turun. manggilin Mas Rinto. Lah nyampe ke bawah nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali, teman-teman. Wah, ini sangat menyeramkan ya. Sampai-sampai Mas Wage itu naik tangga Naik tangga, sambil sambil merangkang ke atas. merangkap lah ke atas Iya. saking ketakutannya Iya, Mas iya. Wage karena dia dengar di bawah Ada ada orang, sampai bawah nggak masak, ada. sampai bawah nggak ada orang. Iya. Wah, itu serem sekali ya teman-teman. Terus saya kan besoknya singkat cerita nih. Ya, singkat cerita aja. Saya habis sekolah langsung ke situ. Habis sekolah nginep di situ ya, Langsung, Mas iya. Robert? Iya. Nah, Mas Wage Itu ke situ itu jam berapa Mas? sekitaran habis asar lah. Habis asal lah. Posisi Mas Rinto ini itu sudah dikontrakan apa belum? Masih dikontrakan. Masih dikontrakan. Di Sasel itu masih dikontrakan. Oke, lanjut. Nah, saya ke situ ya Mas Wage itu cerita kejadian Cerita kejadian semalam waktu Iya. dia menemukan kejanggalan ada aktivitas tapi nggak ada orang. Iya. Iya. Terus lanjutkan Mas Robert. kan
ada satu lagi Mas Kliwon kan, tapi dia di sana kerja, Di sana cuman kerja. beda kerjaan. Sama-sama ada- sering nginep. Sama-sama Ada. sering di situ. Iya. ada teman kampung ke situ, masa nggak ditemenin ini gitu Iya, ya. nggak enak lah. Iya, akhirnya saya ke situ diceritain yang semalam itu. Saya sama Mas Kliwon nggak percaya, Nggak percaya karena belum melihat atau mengalami kejadian itu secara langsung ya mas. Iya. Karena belum percaya karena kayak gitu ya. Oke, silakan lanjut. Nah, habis itu diceritain malamnya tuh dia pulang, nggak Nggak nginep lagi, nggak mau nginep lagi. Nggak nginep lagi di situ. Ah, Tapi Mas Wage sama Mas Kliwon ini udah pulang apa belum itu mas? Kalau Mas Wagenya pulang, tapi Mas kalau Wagenya- Kliwonnya enggak, dia Oh. sama-sama penasaran, dia Dan nginep berdua Nginep sama dia. sama Mas Robert. datangnya kan sama saya Kliwon. Oh, oke. Datangnya sama saya. Nah, pas malam itu saya nganter dia pulang, tapi saya punya helm cuma satu. Punya helm cuma satu. Iya, buat saya sendiri. Iya. Ya, saya pinjam ke Mas Rinto. Nah, habis itu saya nganter Mas Wage, Kliwon. Mas Kliwon udah nganterin, malam tiduran di situ di tempat kerjanya Mas Kliwon. Nah, besoknya singkat cerita nih, saya pulang ngelewatin kontrakannya Mas Rinto. Iya. Dan ngelewatin kontrakannya Mas Rinto, saya kasih helm. Sekalian Oh, ngulangin helm, ngembaliin helm lah. Iya. Iya. Itu sekitaran jam 9 lah Jam 9 pagi. pagi. Kan pas itu malam minggu. Oke. Habis itu totok-totok, nggak Ketuk ada yang, pintu lah ya. Iya. Ketuk pintu. nggak ada yang. Nggak ada yang nyaut. Iya. Terus pas saya mau, wah udah ntar malam aja gue kesini lagi ya. Malahan ada nenek-nenek, nggak ngomong sih, cuman buka pintu. Terus akhirnya saya berpikiran itu mamanya bosnya apa gimana lah itu. Oh, mungkin masih keluarga sama si bos Iya, atau gimana, jadi kiranya nggak dia. berpikiran yang lain-lain lah Iya. di situ. Jam 9 Masih siang. pagi, masih Iya. pagi ya. Nah, saya bilang sama mbaknya titip helm, bahwa ini helmnya Mas Rinto ya. Iya. Saya nggak menaruh kecurigaan apapun, nggak Nggak menaruh, ada nggak rasa ada lah. curiga di situ ya mas. Saya ngasih, terus saya pulang, saya WA Mas Rinto, helmnya udah saya kasih ke ibu-ibu yang di situ. Itu siapa ibu-ibu itu ya? Lalu Mas Rinto ini menjawab apa mas? Mas Saya- Rinto itu apa? Balesnya itu sorenya, ternyata dia masih tidur. Masih tidur. Iya. Sorenya bales, nggak ada di sini, cuma orang dua. Nggak ada ibu-ibu di situ ya. Nggak ada, apalagi Iya. nenek-nenek. Saya Ah. cuma berdua. Laki-laki Tapi kan saya semua, kalau kan? iya, karena kerjanya malam, dari pagi itu sampai sore, habis duhur itu baru bangun. Habis subuh baru bangun ya. Jadi dia ngembaliin helm, saya nggak dengar, apalagi 2 lantai. 2 lantai. Ya. Nggak dengar, saya di atas nggak dengar ada orang datang. Tapi dia bilang dia helm titipin ke nenek-nenek, tapi saya nggak tahu itu nenek-nenek siapa. Soalnya Itu saya- menurut Mas Rinto itu siapa mas? Mungkin tetangga atau apa? Kiranya nih ya kan, kiranya itu tetangga. Mungkin nggak ada pikiran macam-macam kan sebelumnya, atau udah wah ini ada kejanggalan apa nih, kok kita cuma berdua di sini, kok ada nenek-nenek yang nerima atau bukain pintu dari Mas Robert ini, itu gimana mas? Sebenarnya kalau ada nenek-nenek itu saya udah sering ya. Udah Cuma sering. saya nggak begitu dipikirin karena tempat tinggal saya. Kalau saya terlalu dipikirin, saya takut, bingung saya mau tinggal di mana lagi. Gitu. Itu maaf nih ya mas, itu nenek-nenek itu sosok apa mas? Itu manusia apa? Kelihatannya sih masih manusia kayaknya. Orang waktu itu saya lagi
tiduran di kamar. Nah, kamar saya itu pintu langsung ngadep ke kamar mandi. Langsung hadap ke kamar mandi. Iya, kamar mandi, sebelah kamar mandi ada kamar lagi. Saya lagi mainan HP, tiba-tiba ada nenek-nenek tuh liwat masuk. Iya, dari kamar mandi masuk ke kamar sebelah. Masuk kamar sebelah. Lah itu Lah, Mas saya Rinto itu cuma liatin atau ngikut dari belakang mau lihat wah nenek siapa apa gimana ya? Saya liatin, saya Cuma tuh liatin liatin. doang ya. Habis itu saya baru sadar Baru sadar. kalau saya itu di rumah cuma berdua dan laki-laki semua. Oh, gitu ya. Wah, itu teman-teman ada sosok nenek-nenek di rumah kontrakan dari Mas Rinto. Padahal Mas Rinto ini di kontrakan cuma berdua dan itu pun laki-laki semua. Oke Mas Rinto, lanjut ceritanya. Habis itu saya lari ke bawah Lari ke bawah. karena teman saya yang satu yang kerja bareng itu kan di bawah. Iya. Saya tanya ke dia ada orang masuk nggak tadi, katanya nggak ada, dia lagi nonton TV di bawah. Dia sendirian. Lah begitu kata dia nggak ada, saya cuek lagi, naik lagi. Lah saya tiduran lagi, tiba-tiba ada yang manggil dari bawah. Ada yang manggil dari bawah. Iya, saya kira teman saya yang lagi nonton TV itu manggil. Saya turun, tapi nggak ada orang. Pas saya cari-cari, teman saya habis dari warung bawa minuman. Saya bingung lagi, habis itu saya langsung keluar main kita berdua biar nggak takut di Di rumah. kontrakan itu ya. Iya. Jadi kalau setiap malam itu hampir ada suara kayak orang manggil itu aktivitas di bawah. Di bawah itu udah biasa ya. Udah Pak? biasa, saya udah berarti. biasa. Tapi kalau teman-teman saya yang baru ke situ kan takut. Nah itu kan ada pengalaman dari teman-teman Mas Rinto termasuk Mas Robert yang sering nginep di situ kan. Iya. Itu pernah mengalami kejanggalan-kejanggalan berupa apa aja itu Mas Robert di situ? Ya, yang nerusin yang tadi helm ya. Iya. Itu nenek-nenek itu kan dia balas sekitaran habis asar lah ya, asar Abdul nggak tahu, lupa kan, soalnya udah agak lama sih. Nenek-nenek itu nggak bicara apapun, cuma Cuma saya- diem. iya, saya makasih, ntar dikasihin ke Mas Dinto, cuma Ngangguk doang. Oke. Nah ini balas kan di rumah kan cuma berdua, nggak ada saudara dari bos kesini. Lah setelah dicek helmnya masih di tempat yang sama, Helmnya nggak masih dimasukin di luar. masih di luar. Padahal dia udah menerima atau Mas Robert ini udah menitipkan, tapi malamnya dicek helmnya itu masih di luar ya. Iya, ya nggak malam itu sore. Oh, sorenya ya? Iya, Malah habis sorenya. settingan langsung Mas Rinto ke depan. Helmnya masih di Helmnya luar. masih di situ. Yang bikin aneh kan kayak gitu. Oh, itu mulai kejanggalan-kejanggalan Iya. di situ mulai muncul ya pada teman-teman Mas Rinto yang Nginap. nginep di situ ya. Iya. Terus saya cerita ke Mas Tiwon Iya, Mas yang Rinto. kerjanya di sekitaran situ, nggak jauh lah. Iya. Saya cerita, saya sama hal-hal yang kayak gitu kan percaya nggak percaya ya. Nggak percaya, nggak percaya. Akhirnya saya sama Mas Tiwon nantang. Penasaran. Penasaran. Nginep. Karena penasaran akhirnya coba buktikan Iya. gimana. Nginep Nginep lagi di ya. situ. Tapi ditungguin. Oh, ditungguin malah. Iya, sambil main PS. Wah, ini hebat banget ya teman-teman, mau membuktikan tentang sosok nenek-nenek yang bikin penasaran di rumah kontrakan Mas Rinto. Mas Robert malamnya nginep di situ sama Mas Kliwon. Oke Mas Robert, terusan tadi yang mau nginep. Jam 8-an saya nyewa PS tuh di situ. Oh. Bawa PS. Ya sama- buat hiburan lah itu ya, Ah. buat hiburan nyewa PS atau mau main PS di rumah gitu. Iya. Nah, habis itu kita main biasa. Main PS, biasa. Iya. Terus sekitaran jam 12 kan Mas Rinto sama temannya itu kerja. Iya. Berarti saya
tinggal berdua. Tinggal berdua. Iya, saya sama Mas Kliwon main PS plus 2. Habis itu sekitaran jam 2-an lah, kurang lebihnya jam 2. Itu biasa kayak ada Aktivitas di bawah di gitu. bawah, iya, kayak Orang ada masak, gitu. ada orang berjalan gitu ya. Padahal di situ cuma Mas Berdua. Robert sama Mas Kliwon. Iya. Mas Rinto karena Mas Udah Rinto berangkat ini udah kerja. berangkat kerja teman-teman. Heeh. Oke. Terus saya sambil PS sambil ngobrol sama Mas Kliwon ya. Ini kayaknya agak beneran. Ada ya. yang nggak beres Iya. gitu ya. Ada yang nggak beres. Terus saya bercanda, masih bercanda, belum punya rasa takut lah. Belum punya rasa takut. Iya. Habis itu saya main PS, ada nenek-nenek kan main PS-nya di Kamar sebelah. di kamar sebelah. Yang saya bilang tadi ada nenek-nenek masuk ke Iya. situ. Lewat ke belakang mau kayak ke kamar mandi atau dapur, kurang paham. Di lantai 2 nggak ada dapur tapi buat jemurin Jemurin pakaian. pakaian. Lewat ke situ Kliwon sudah mulai Panik. panik. Gimana nih, gimana? Oh, Mas Iya. Kliwon ini panik ya. Sebenarnya mah saya juga takut. Iya. Cuman kan kalau saya ngomong takut ntar suasana malah tambah Mencekam gitu Iya. ya. Udah dibikin biasa aja ya waktu Iya, itu ya. dibikin Pas biarin. Nah, itu nenek-nenek itu sekilas cuma jalan atau berhenti, tapi Mas Robert penasaran habis itu ngeliatin atau gimana nenek-neneknya itu Mas? Jalan Cuma jalan jalan, ya. masuk. Terus kan Mas Kliwon kayak takut, terus saya ngomong, dah gak usah dipikirin, kita di sini itu nggak ganggu lah, yang penting dia nggak ganggu, kita nggak ganggu, udahlah nggak apa-apa, fokus aja sama game. Tapi lama kelamaan saya juga takut. Akhirnya pintu saya tutup, pintu kamar tuh saya Kunciin. kunci. Akhirnya nggak main PS, malah PS-nya malah buat main komputer aja, lihat aja kayak lihat bola. Akhirnya takut sih. Iya. Di situ sekitaran jam 6 kan Mas Rento Pulang ya, saya ceritain sama Mas Rinto, ceritain lah ya tentang kejadian semalam gitu ya. Yang bikin herannya lagi kan kamar di bawah ada 2. Oh, di bawah itu Lantai. ada kamar juga ya Mas? Ada Ada kamar juga. lantai 1 ada 2, lantai 2 juga ada 2, Oh. 2 kamar, 3 Total. sama kamar mandi. Oh, total 4 kamar semuanya, di bawah 2, di atas 2 ini teman-teman. Yang satu Buat buat gudang, yang bawah satu buat gudang, yang satu itu kamar yang nggak pernah dibuka. Saya nggak dikasih kuncinya, itu satu kamar itu. Kamar yang nggak pernah dibuka. Iya. Itu dalamnya kira-kira apa itu Mas? Tahu nggak Mas? Saya itu awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Sampai akhirnya itu saya neneknya. itu mbah saya itu sakit. Oh, Lah, waktu Mas masih di sana, mbahnya sakit. iya. Saya pulang. Kalau Terus saya di pulang sini sama bosnya. enggak, waktu saya udah pulang di rumah, saya diceritain katanya ada yang nggak beres di tempat sana. Saya nggak percaya karena saya emang nggak percaya hal-hal seperti itu. Saya berangkat lagi sampai sana, baru sampai sana saya dikabarin mbah saya meninggal. Oh, sempat dikabarin setelah pulang berangkat ke sana, habis sampai sana dikabarin dari rumah mbahnya meninggal. Iya, kabarin mbahnya meninggal, saya izin lagi buat pulang. Buat pulang ke Ya, pos ya, izin iya, ke pos. saya izin nggak diizinin, sama sekali nggak diizinin. Dia bilang malah gini, akhirnya dia ngizinin sambil bilang ya udah kalau mau pulang pulang, tapi kalau terjadi apa-apa di jalan bukan salah saya nggak tanggung jawab. Bentar nih Mas, bos Mas ini
Aslinya orang mana mas? Aslinya orang situ. Aslinya orang Kalimantan. orang Iya, situ ya. istrinya orang Solo. Waktu mas lagi dikontrakan ya, waktu mas dikontrakan itu bos sering ke situ nggak mas? Bos sering ke situ kalau siang. Kalau siang Iya. itu ngapain Kalau mas? nggak tahu, dia cuma masuk ke gudang, kalau nggak masuk ke kamar. Yang tadi Ya kamar itu yang nggak satu bisa itu pulang. ya, yang di bawah Oh. tangga itu dia cuma masuk ke situ, nggak tahu ngapain. Tapi di situ mas belum ada muncul rasa curiga atau Belum gimana? ada. Belum ada. Oke, lanjutin yang terusin yang tadi mas. Habis saya izin dia bilang gitu, saya pulang. Nggak taunya di jalan saya kecelakaan. Kecelakaan. Iya, Wah. saya pulang itu berdua. Pulang berdua. Ya, saya pulang berdua, kecelakaan di jalan. Teman saya nggak apa-apa, padahal jatuhnya itu ya nggak fatal. Fatal amat lah. Iya, luka luar pun nggak ada, dan teman saya juga nggak apa-apa. Tapi saya bisa sampai patah tulang di kaki, di tangan, Sampai pada patah tulang. nggak bisa Itu gerak. kejadiannya berarti nabrak atau jatuh sendiri, ngindarin atau Ngindari nabrak. ngindarin Ya, nabrak. Nah, terus Mas Rinto ini sampai patah tulang, tapi temannya Mas Rinto ini Nggak nggak apa-apa. kenapa. motor juga nggak parah, masih bisa dibuat bawa pulang lagi. Padahal Mas Rinto ini mau ngejar waktu karena mbahnya Meninggal, Meninggal, ya biar gitu ikut ya. ke kuburan. biar ikut melayat lah Memakamkan, ya. memakamkan gitu ya. Pak, tapi malah Mas Rinto ini mengalami kejadian fatal nih teman-teman. Ini cukup mengerikan ya teman-teman. Banyak kejanggalan yang ada dikontrakan, lalu dari Mas Rinto ini mengalami kejadian fatal sampai kaki dan tangannya patah tulang. Oke Mas Rinto, lanjut cerita yang tadi tentang kecelakaan. Habis itu saya dibawa ke rumah sakit. Habis itu bawa rumah sakit, Di rumah sakit karena penanganannya agak lama, saya minta pulang. minta pulang. Saya pulang, di rumah itu ada geger, ada apa sih ya pasannya geger? Oh, Kegaduhan. Kegaduhan. Iya, kegaduhan gitu ya. katanya. Ada apa namanya? Delman, ada delman terbang di depan rumah saya. Delman terbang itu muterin rumah saya. Ada Delman jalan terbang. kerajaan. Iya, kayak gitu. kayak zaman kerajaan gitu. Itu ada. yang lihat itu siapa Mas? Itu tetangga temen katanya banyak yang lihat. Banyak yang lihat. Iya, Itu ada yang bisa menjelaskan orang situ atau ini firasat atau gimana? Mas Rinto sendiri, ini firasat Mas Rinto sendiri, kok tetangga teman-teman kok bilang ada delman di sini, padahal di rumah Mas Rinto kan nggak ada yang nggak ada jalan yang bisa buat lewat. iya itu ya, itu karena ya. jalannya sempit. Itu firasat Mas Rinto itu pada saat itu gimana Mas? Kalau Atau pikirannya Mas Rinto gitu? Saya belum ada pikiran apa-apa, sampai di rumah itu orang rumah pada nanyain ke orang-orang pinter. Oh, sempat ditanyain ke orang-orang pintar. Iya, lah katanya di sana itu punya pesugihan. Oh, itu bos dari Mas Rinto yang Mas Rinto bekerja itu melakukan pesugihan Iya. di situ. Karena banyak kejanggalan dan kejadian fatal yang menimpa Mas Rinto sampai akhirnya Mas Rinto kecelakaan, dan terakhir itu ada delman di sekitar rumah Mas Rinto ya. Iya. Terus itu gimana itu Mas? Akhirnya Kan Mas Rinto minta pertolongan sama orang pintar atau gimana itu? Ya awalnya kan itu ditanyain dulu, katanya saya buat tumbal. Ya kan saya nggak percaya, saya belum percaya waktu itu, tapi orang-orang rumah percaya, katanya itu di sana itu buat ada pesugihan lah. Saya kan ceritain kalau setiap malam pada denger aktivitas orang masak lah. Kata orang pinter yang ditanyain itu anak buahnya atau Ya, istilahnya penjaganya jinnya ya, penjaga jin rumah pesugihannya yang
masak itu. Oh, yang sering Itu masak, yang sering aktivitas, ya ikut apa namanya, ikut ngebantuin saya ngebantu. masak ya, tapi saya nggak lihat, Ya, cuma sering. beda rumah. Ya cuma beda rumah kan, Saya di toko rumah sana, iya. yang Mas produksi bakso itu kan. Iya, Ya, itu yang sering bantu, yang sering katanya iya, Leo itu yang bantu di situ di ya yang rumah pokoknya itu yang kontrakan. bikin produksinya apa namanya, biar enak atau Iya, gimana lah biar- itu ya produksinya. mungkin biar laris. Biar laris itu. Oh, rupanya itu jadi pesugihan yang meminta tumbal ya. Iya. Nah, waktu itu saya mau jadi tumbal, cuma saya masih dilindungin. Masih dilindungi, Iya. masih diberi kesempatan ya sama Masih yang Maha Kuasa masih Yang Maha diberi Kuasa, kesempatan. masih diberi kesempatan dan masih di bawah lindungannya ya. Iya. Waktu itu saya juga masih sering itu, begitu saya habis kecelakaan di rumah itu sering kayak ada yang ngedorong pintu malam-malam. Kan karena saya sakit itu, kalau malam kan nggak tidur karena sakit. Itu sering ada yang dorong pintu, kayak ada suara itu delman itu muter di rumah itu Oh, sering. masih mengikuti Masih mengikuti sampai ya rumah sampai ya. rumah. Padahal Mas Rinto ini posisi dalam keadaan yang sedang sakit Iya. ya, karena habis kecelakaan nih teman-teman. Masih diikuti hal-hal kejanggalan atau hal-hal mistis dari tempat kerjanya sampai ke rumahnya nih teman-teman. Ini sangat mencekam sekali nih, sangat wah. Oke. Nah, akhirnya Mas Rinto ini itu sehabis itu kejadian yang ada di rumah itu gimana itu Mas? Ngabarin nggak ke Mas Robert atau gimana? Semenjak kejadian itu kan saya juga mulai percaya itu. Akhirnya saya ngabarin Mas Robert yang masih di sana. Saya minta tolong dia buat ngasih tahu yang gantiin saya buat. Oh, yang gantiin Mas Rinto ini waktu Mas Rinto sakit ya? Iya, saya udah keluar. Saya Oh, sakit berarti itu langsung posisi keluar, udah Mas ada Rinto gantinya. itu udah ada gantinya di sana Ya udah ada gantinya. Saya minta tolong ke dia biar gantinya itu cari tahu apa isi kamar yang gak boleh Nggak boleh dibuka. gitu, sama Mas Robert. Iya. Nah, terus Mas Robert ini coba korek informasi atau cari info tentang kamar yang tadi nggak bisa dibuka sama temen Mas Rinto ini yang gantiin Mas Rinto kerja di sana ya. Itu Iya. gimana itu Mas Robert? Ya, sehabis Mas Rinto ngabarin saya kayak gitu, saya langsung ngabarin teman kerjanya Mas Rinto. Tolong minta di videoin, kan ada, Minta video ya? iya, kan di gudang itu kan pintunya atasnya Ada Ada etalase ventilasi. Ventilasi. ya. minta di videoin di Lah, dalam itu Isinya apa? isinya Karena penasaran dan banyak kejanggalan di rumah itu ya tentunya. Iya. Nah, kan saya ngabarin itu sekitaran habis pulang sekolah, sekitaran jam 2 lah. Jam 2. Nah, itu siapa? Teman Mas kerjanya Rinto. Mas Rinto. Ya nanti kalau Udah bos di nggak di sini, Oh, gitu. Kalau bosnya nggak ada di situ. bos masih di situ. Nah, akhirnya sekitaran habis maghrib tuh saya disuruh ke sana. Disuruh ke kontrakan. Iya, saya bilang yaudah di videoin aja, nggak usah saya ke sana, tapi dianya nggak mau, dia juga takut sama bosnya. Akhirnya saya sekitaran jam 9-an lah saya keluar ke sana. Mas Robert menuju ke kontrakan itu ya. Iya. Nah, dan situasi motor aja saya nggak saya parkirin di Luar. luar ya. Motor nggak sampai masuk ke dalam gitu. Enggak, kan itu kan dekat Indomaret. Nah, dekat Indomaret. Saya parkirin di situ, saya titipin ke tukang parkir, saya akhirnya dijemput sama itu yang Akhirnya masuk ke rumah kontrakan itu berdua ya sama si Iya. teman Mas Rinto itu. iya. Nah, saya ke situ, saya langsung videoin.
tanpa basa-basi langsung lah Iya. videoin, takut Iya. ada orang yang lihat gitu. Iya, cepetan sih. Iya, karena Cepet. takut ada orang juga yang lihat atau Iya. post pas di situ kan. Soalnya kalau orang luar ke situ aja kayak nggak bombong. Nggak boleh lah, Iya, nggak boleh istilahnya nggak boleh, Nah, takut ketahuan nih. ya terus saya ke situ, saya videoin, kelihatannya cuman ada apa itunya namanya? Tampah atau nampan, Oh, nampak itu nampaknya. yang buat sesajen itu ya mas. Iya. Iya. Oh. Ya nggak tahu itu buat sajen apa gimana ya. Iya, Ya di itu tengah-tengah. dalamnya itu kelihatan itu nampan itu mas. Iya, Itu iya. isinya apa itu mas? Yang kelihatan di video mah cuman apa? Lilin. Nampan terus ada lilin di tengah. Yang lainnya nggak kelihatan. Itu sempat soalnya nggak dalam- mas Robert berpikiran wah ini buat ritual atau mungkin buat persembahan pesugihan atau gimana? Itu Iyalah. sudah kepikiran ke situ ya mas? sudah kepikiran kayak gitu. Soalnya kan banyak Kebanyakan kejanggalan-kejanggalan. kejanggalan mistis lah yang dialami. Kenapa yang apa semua ruangan dari gudang, kamar, WC itu kan kuncinya bisa dibuka lah. Cuma Tapi kamar cuma itu. kamar itu yang nggak bisa. Oke, lalu habis Mas Robert ini udah videoin, Mas Robert buru-buru atau langsung cepet-cepet keluar dari Iya, rumah? langsung cepet-cepet keluar. Yang gantiin Mas Rinto juga kan takut. Takut ketahuan gitu Iya, kan mungkin ada ancaman kalau Iya. kalau nyampe Ketahuan. Iya, mungkin. Lah, terus videonya Mas Robert ini langsung dikasih sama Mas Rinto, langsung dikasih sama Mas Rinto. Iya, Dan akhirnya Mas Rinto pun percaya bahwa di percaya. rumah itu ada ritual atau persembahan semacam pesugihan ya itu iya. yang membuat Mas Rinto ini hampir atau sempat Kehilangan nyawa hampir waktu itu. cilaka ya, Iya, gitu celaka. ya. Oke sobat, ini cerita sungguh menarik ya sobat, dari pesugihan atau persembahan pesugihan bakso ini yang membuat nyawa Mas Rinto ini hampir melayang. Oke teman-teman, sekiranya begitu cerita dari Mas Rinto dan Mas Robert yang cukup seram ya. Saya kira ini cukup seram karena ini terjadi kisah nyata yang dialami oleh Mas. Oke teman-teman, sekiranya begitu cerita dari Mas Robert dan Mas Rinto yang pernah dialami mereka berdua. Apabila ada tutur kata yang kurang enak atau nama tempat yang sama, kita samarkan. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Cerita Malam. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.